Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini Bunda akan menjelaskan materi tentang tematik bahasa Indonesia, yaitu mengenai huruf kapital atau huruf besar. Langsung saja ya teman-teman. Huruf kapital atau disebut juga huruf besar. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama kata. Namun, tidak semua kata menggunakan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada nama orang. Yang ketiga, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada nama bulan dan hari. Yang keempat, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada nama agama, kitab suci, dan kata ganti Tuhan. Dan yang kelima, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada nama negara, kota, dan suku. Nah, berikut ini untuk contoh penggunaan huruf kapital ya teman-teman. Yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, kelinci adalah hewan peliharaanku. Nah, pada kalimat kelinci, huruf K merupakan huruf pertama pada awal kalimat. Maka ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Lalu contoh yang kedua adalah memelihara hewan, mengajarkan Melani menjadi anak yang penyayang. Nah, di dalam kalimat ini terdapat dua huruf kapital yang harus diperhatikan ya teman-teman. Yang pertama yaitu huruf M yang merupakan huruf pertama pada awal kalimat. Dan huruf M yang kedua merupakan huruf yang digunakan sebagai nama orang, yaitu Melani. Nah, selanjutnya huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada nama orang. Seperti contoh yang sebelumnya ya teman-teman. Contohnya nama Melani, nama Ahmad, nama Rasti. Itu menggunakan huruf kapital pada awal kalimatnya ya teman-teman, atau pada awal katanya. Nah, selanjutnya huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama bulan dan hari. Contohnya seperti bulan ini yaitu bulan Februari. Nah, huruf F-nya ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Begitupun dengan nama hari. Seperti hari ini, hari Senin. Huruf S-nya ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada nama agama, kitab suci, dan kata ganti Tuhan. Contohnya Islam, seperti agama kita semua ya, agama Islam. Huruf I-nya ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Dan begitupun dengan nama kitab suci yaitu Al-Quran. Huruf A-nya digunakan dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Begitupun dengan huruf Q-nya. Nah, selanjutnya yang terakhir, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama negara, kota, dan suku. Nah, di sini seperti contohnya negara kita adalah negara Indonesia. Untuk menulis negara Indonesia, huruf I-nya menggunakan huruf kapital atau huruf besar ya teman-teman. Begitupun seperti kota ini, kota kita, kota Serang. Kota Serang juga huruf S-nya menggunakan huruf kapital. Dan Provinsi Banten, huruf B-nya menggunakan huruf kapital juga. Nah, selanjutnya ada tanda baca titik. Tanda baca titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau perintah. Maksud di sini adalah seperti kalimat berita atau kalimat pemberitahuan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya yaitu yang pertama, Rasti menyiram bunga setiap hari.
Nah, pada kalimat ini teman-teman menggunakan tanda baca titik ya sebagai kalimat berita atau kalimat pemberitahuan. Lalu contoh yang kedua, ada Melanie merawat kucingnya dengan penuh kasih sayang. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan tanda titik ya, karena di sini sebagai kalimat berita atau pemberitahuan. Dan jangan lupa untuk kata Melanie, huruf M-nya menggunakan huruf kapital karena merupakan nama orang. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mengoreksi kata yang salah ya teman-teman. Kita akan membenarkannya. Seharusnya kata tersebut diawali dengan huruf kapital. Contohnya apa saja ya? Yang pertama, ayah bersyukur kepada Allah mempunyai anak yang patuh seperti Ahmad. Nah, di sini kita harus masih membenarkan untuk kata ayah dan Ahmad. Kenapa harus dibenarkan? Karena ayah dan Ahmad merupakan nama untuk panggilan orang ataupun nama orang. Jadi, huruf A harus diubah menjadi huruf kapital. Nah, lalu yang nomor 2, Hari Kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Di sini pun kita harus mengubah huruf dari kata Indonesia menjadi huruf kapital ya teman-teman untuk huruf I-nya, karena Indonesia merupakan suatu nama negara. Maka huruf pada kata nama negara tersebut harus diawali dengan huruf kapital ya. Begitupun dengan kata Agustus. Karena Agustus merupakan nama bulan, maka huruf A harus diubah menjadi huruf kapital. Nah, untuk selanjutnya ini penjelasannya ya teman-teman. Untuk nomor yang pertama, ayah bersyukur kepada Allah mempunyai anak yang patuh seperti Ahmad. Nah, di sini sudah ada untuk penjelasan mengenai penggunaan huruf kapital yang benar ya teman-teman. Huruf A pada kata ayah dan pada kata Allah serta pada kata Ahmad harus ditulis dengan huruf kapital. Begitupun di akhir kalimat teman-teman harus menambahkan tanda titik yang artinya sebagai kalimat berita ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua pun Hari Kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, awalnya kata Indonesia hurufnya masih menggunakan huruf kecil. Tapi teman-teman harus mengubahnya dengan huruf kapital, huruf I-nya. Begitupun dengan nama bulan Agustus. Huruf A teman-teman ubah menjadi huruf kapital. Nah, untuk tugasnya ada di buku paket halaman 148 ya teman-teman. Tugasnya seperti ini. Betulkan penulisan kalimat di bawah ini. Nomor 1, tadi pagi Ibu Ahmad ke pasar membeli semangka. Nah, di sini apa saja yang harus kita betulkan? Ya, yang harus kita betulkan yaitu tanda di akhir kalimatnya. Karena ini merupakan kalimat berita, maka tanda di akhir kalimat menggunakan tanda titik. Lalu yang nomor 2, kenapa Wayan tidak masuk sekolah? Nah, di sini juga banyak yang harus kita betulkan ya teman-teman. Yang pertama, pada kata kenapa, huruf K seharusnya ditulis dengan menggunakan huruf kapital, karena huruf K tersebut merupakan huruf pertama pada awal kalimat. Begitupun dengan kata Wayan. Huruf W harus kita ubah dengan menggunakan huruf kapital, karena Wayan merupakan kata yang menunjukkan nama orang.
Lalu di akhir kalimat juga tanda titik seharusnya kita memakai tanda tanya karena kalimat ini merupakan kalimat pertanyaan. Kenapa Wayan tidak masuk sekolah? Nah, maka di akhir kalimat kita harus menggunakan tanda tanya ya teman-teman. Lalu yang nomor 3, di mana Budiana menanam bunga mawar? Nah, di sini yang harus kita betulkan yaitu pada kata Diana. Mengapa harus kita betulkan? Karena huruf D pada kata Diana merupakan kata yang menunjukkan nama orang. Maka huruf D ini harus kita ubah dengan menggunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya nomor 4. Siapa nama tanaman itu? Nah, seharusnya pada kalimat ini kita mengubah kata siapa menjadi apa. Karena kita menanyakan suatu nama benda ya teman-teman, bukan menanyakan nama orang. Jadi kita harus menggunakan kata apa, bukan siapa. Nah, untuk yang nomor 5, bunga kesukaanmu warnanya apa? Nah, di sini seharusnya kalimat apa kita simpan di awal kalimat, bukan di akhir kalimat. Karena nomor 5 ini merupakan suatu kalimat tanya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman. Semoga video yang Bunda berikan dapat membantu teman-teman mengerjakan tugas ya, dan bisa menambah ilmu bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.